Mari kita berdoa. Tuhan, inilah kerinduan kami ingin menjadi bejana yang indah di tangan penjunan. Tetapi ketika kami ingin menjadi bejana yang indah, ada tahapan yang harus kami lalui. Kami harus dihancurkan, kami harus dipanaskan, kami harus dibanting. Sehingga ketika kami melalui proses itu, kami bisa menjadi bejana yang indah, bejana yang berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, ketika kami sebentar akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, firman inilah yang akan mendisiplinkan kami. Firman inilah yang akan menegur kami. Dan seperti kata firman Tuhan, firman ini seperti pedang yang bermata dua menusuk kami ketika kami mendengarkan teguran-teguran yang akan kami dengarkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Berikan kami kerendahan hati ya Tuhan, karena tidak mudah ketika kami berada di tengah-tengah orang lain, ketika kami berada di tengah-tengah dunia pekerjaan kami, studi kami, di dalam keluarga kami, mungkin kami adalah pribadi yang seringkali mendapat sanjungan, seringkali mendapatkan pujian, seringkali dihormati. Tetapi ketika kami datang hari ini ya Tuhan, kami harus datang dengan penuh kerendahan hati, karena firman Tuhan itulah yang akan menegur setiap kami, mengubah paradigma kami, mengubah keputusan-keputusan yang akan kami ambil nanti ketika kami kembali lagi di dalam keseharian kami. Berikan kami hikmat untuk kami tahu apa yang seharusnya kami lakukan. Berikan kami keterbukaan di dalam hati kami, sehingga firman itu Roh Kudus boleh bekerja dengan leluasa. Terima kasih ya Tuhan, berkati untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau urapi agar firman ini bisa disampaikan dan kami boleh mengerti dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Jemaat sekalian, Shalom. Bersyukur kita boleh kembali lagi bersama-sama di dalam ibadah yang indah hari ini. Hari ini tema kita adalah kecaplah dan lihatlah. Mari kita buka di dalam Mazmur pasal 34 ayat 1 sampai 11. Mazmur pasal 34 ayat 1 sampai 11. Kita baca secara bertanggapan. Mazmur pasal 34 ayat 1 sampai 11. Kita baca secara bertanggapan. Saya ayat 1, kemudian Bapak Ibu ayat 2, dan begitu seterusnya ayat 11 kita baca bersama-sama. Mazmur pasal 34 ayat 1 sampai 11. Dalam perlindungan Tuhan, dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Bersama-sama. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Jemaat sekalian, ketika kita mendengarkan tema hari ini, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ini tidak gampang Bapak Ibu, tidak gampang. Karena kenapa? Ketika kita berada di dalam masa-masa yang sulit, susah sekali bagi kita untuk melihat kebaikan Tuhan. Karena ini berlawanan dengan natur kita. Benar nggak Bapak Ibu? Natur kita itu adalah kita menginginkan sesuatu yang baik.
Kita menginginkan apa yang menjadi rencana kita di masa yang akan datang itu terwujud. Tetapi kalau sampai rencana kita tidak terwujud, malah yang terjadi adalah kebalikannya. Musibah terjadi, kita kehilangan orang yang kita kasihi, penderitaan, tiba-tiba muncul penyakit yang kita tidak duga-duga. Mungkinkah kita mengatakan Tuhan baik? Saya akhirnya kemudian tidak bisa tidak melihat peristiwa yang paling membuat saya down selama saya hidup sampai hari ini, waktu saya kehilangan seorang anak. Ketika anak yang kami kasihi itu kami tunggu-tunggu hadir di dalam pernikahan kami, dia hadir prematur, dan ketika seolah-olah Tuhan tidak melakukan apapun untuk menyelamatkan anak kami itu. Bapak Ibu, sulit sekali melihat kebaikan Tuhan di saat-saat seperti itu, Bapak Ibu. Saya pun merasa berada di titik terendah saat itu. Dan secara manusia saya kecewa. Saya mengatakan, oh, harusnya Tuhan bisa selamatkan. Harusnya Tuhan bisa menunggu kandungan saya itu berapa bulan lagi saya bisa melahirkan dengan normal. Bagaimana mungkin melihat Tuhan yang baik di saat anak saya sedang sekarat 5 hari dia di inkubator. 5 hari, selama 5 hari itu dia berjuang karena paru-parunya belum matang, belum sempurna. Dia berjuang untuk bernafas. Bagaimana mungkin saya bisa melihat kebaikan Tuhan ketika melihat anak saya sekarat seperti itu? Di mana baiknya? Tapi ketika saya berdiri sekarang, Bapak Ibu, saya hanya bisa mengatakan betul, Tuhan baik. Saya nggak ngerti kenapa peristiwa itu terjadi. Saya nggak ngerti apa maksud Tuhan dari semua peristiwa itu, dan mungkin nanti sampai saya mati, saya nggak akan ngerti. Tidak semua pertanyaan di dunia ini mengapa peristiwa ini terjadi itu bisa dijawab, Bapak Ibu. Salah satu contohnya Ayub. Ayub menderita sampai dia mati pun dia nggak pernah ngerti kenapa Tuhan izinkan penderitaan itu terjadi di dalam hidupnya. Tapi banyak sekali pelajaran yang bisa saya dapatkan di dalam peristiwa itu, Bapak Ibu. Banyak sekali paradigma saya tentang Tuhan, banyak sekali kebiasaan-kebiasaan saya yang saya anggap benar, ternyata itu berdosa di hadapan Tuhan. Dan inilah yang akan kita pelajari pada hari ini, Bapak Ibu. Inilah yang ditekankan oleh Daud, bahwa yang pertama, mengecap dan melihat kebaikan Tuhan itu tidak tergantung keadaan. Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam ayat pertama di Mazmur ini, kita sudah langsung disuguhkan tentang konteks dari terciptanya Mazmur ini. Keadaan dari Mazmur ini, keadaan dari si penulis. Ya, ini jelas sekali informasi yang diberikan oleh Alkitab kita tentang keadaan Raja Daud ketika dia menulisnya. Langsung dikatakan situ, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya. Ya, pada waktu dia, kalau saya berkatakan pada waktu dia sedang pura-pura gila, gitu ya. Di depan Abimelek ini adalah raja Gad, ya, raja orang Filistin. Sehingga Raja Daud ini diusir lalu pergi. Tapi Bapak Ibu, kita lihat penempatan ayat 1 dan 2 ini ya. Ayat 1 menjelaskan bagaimana keadaan Daud pada saat itu. Dia pura-pura gila di depan rivalnya, dia pura-pura gila. Lalu kemudian dia diusir dan dia pergi. Tapi yang kita lihat di ayat kedua apa? Dikatakan di situ, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Ayat 1 ini penjelasan tentang keadaan dan dampak yang dilakukan oleh Daud. Tapi ayat kedua, Bapak Ibu, ini bukannya kalimat yang mendukung ayat 1 sebenarnya. Tiba-tiba ada pergantian mood di situ, ada mood switch di situ, ada pertentangan di situ. Dan itulah yang memang hendak ditekankan oleh Daud. Aku ini seorang raja loh ya. Tapi aku sedang pura-pura gila. Dan aku sedang pura-pura gila bukan di depan sembarang orang loh. Di depan Raja Abimelek, Raja Gad, Raja orang Filistin, yang beberapa tahun yang lalu aku mengalahkan Goliat. Dan aku diusir. Bapak Ibu pernah rasakan diusir gak? Itu nyakitin banget loh, beneran.
Diusir secara halus aja udah menyakitkan, apalagi diusir secara kasar. Yang cowok-cowok pernah ditolak sama cewek nggak? Nembak gitu ditolak. Mario pasti pernah ya? Memo pernah nggak ditolak? Pernah. Sakit nggak, Mem? Sakit ya. Untung sekarang udah ada Yuni ya. Ya. Bapak Ibu, saya pernah. Waktu itu lagi pembesukan sekolah minggu. Kita datang baik-baik ke rumah seseorang. Ya kebanyakan sih kita pasti diterima ya sama orang tuanya, pasti disambut dengan hangat. Tapi ada beberapa kali kita ditolak sama orang tua si anak. Nggak banyak sih, sekali dua kali, tapi sakitnya itu membekas. Waktu itu saya pergi ke rumah seorang anak, menyapa, halo, shalom, anaknya ada bu. Saya sampai lupa namanya ya, anak itu saya sampai lupa, tapi kisahnya saya ingat banget gitu ya. Bukan karena dendam, tidak, tapi karena itu, aduh, kok bisa ada orang seperti itu ya. Ya si ibu ini cuma buka pintu setengah, kemudian di setengah gitu ya, jadi setengah badannya di luar, setengah badannya di dalam gitu ya. Dengan muka cemberut dan menunjukkan dia tidak senang sebenarnya. Langsung ditanya, ada apa? Permisi bu, saya masih sopan ini ya, permisi bu, kami mau ketemu si anak ini, anggaplah namanya si Budi ya. Kami mau ketemu sama Budi bu, Budinya ada bu. Langsung dia lihat kita dari atas sampai bawah, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ibu siapa? Gitu. Oh kami dari gereja, kami guru-guru sekolah minggunya si Budi. Kemudian langsung mukanya berubah. Oh maaf, si Budinya lagi nonton. Saya lihat, oh iya kelihatan di situ anaknya lagi nonton, kelihatan di ruang tamu. Saya masih tetap sabar. Saya bilang, maaf bu, nggak bisa diganggu sebentar anaknya. Pingin ketemu, kita doain, mau doain. Aduh maaf nggak bisa. Anaknya baru aja lagi nonton, baru bangun lagi nonton. Entar kalau diganggu dia bisa ngambek. Maaf ya. Aduh, ya. Langsung saya bilang, oke deh, salam aja ya bu ya buat Budi. Jangan lupa dia sekolah minggu, hari Minggu ya. Ibunya nggak jawab, langsung gebrak pintu. Waduh, mau nangis rasanya Bapak Ibu. Nangis. Saya ini bukan sales gitu ya, bukan lagi nawarin jasa atau barang di mana saya dapat keuntungan kalau dia bisa beli. Saya datang supaya anaknya yang untung, supaya anaknya bisa kenal Tuhan, supaya anaknya bisa datang ke gereja. Itu dia yang untung. Saya emang nggak untung apa-apa Bapak Ibu, malah korban perasaan seperti ini. Enak nggak? Enggak. Itu baru level saya, seorang Berta yang diusir. Apalagi ini seorang raja Bapak Ibu. Yang biasa mungkin dia diagung-agungkan, yang biasa mungkin dia dipuji, yang biasa mungkin dia dihormati, yang biasa dimana mungkin semua orang senang bertemu dengannya, tapi pada saat itu dia harus berpura-pura gila di depan seorang raja lain. Bahkan kalau di dalam Mazmur pasal 56 ya, itu cerita yang lain juga tentang Daud, dan juga di 1 Samuel 21 itu narasi tentang Daud, dia berpura-pura gila. Itu pura-pura gilanya tuh sampai dia sengaja mengeluarkan liurnya sampai meleleh gitu di janggutnya. Tuh bayangin itu ya, sampai sehebatnya begitu dia berpura-pura gila seperti itu. Bapak Ibu, semakin tinggi derajat seseorang, semakin tinggi kekuasaan seseorang, kalau diperlakukan secara direndahkan, itu semakin menyakitkan. Benar nggak Bapak Ibu ya? Dan ini dia seorang raja, dan dia bertemu dengan rivalnya. Mungkin kalau dia bertemu dengan panglimanya atau dengan rakyatnya, mungkin nggak terlalu gimana-gimana banget gitu sakitnya. Tapi ini dia ketemu dengan orang yang musuhnya. Bapak Ibu, dia pasti bukannya senang harus berpura-pura gila seperti itu. Dia pasti sangat menderita dengan keadaannya. Kalau boleh dia pilih, dia pasti lebih pilih untuk tidak melakukan hal itu. Dia pasti lebih pilih untuk berdamai mungkin dengan Saul. Dia pasti lebih pilih untuk berada di istananya. Tapi sepertinya Tuhan menempatkan di dalam keadaan seperti itu. Tidak hanya sampai dia harus merendahkan harga dirinya, tapi juga dia diusir. Bahkan dia sempat jadi tahanan Bapak Ibu ya. Dan ini benar-benar menjadi penghinaan terhadap dirinya. Kalau tadi yang saya ceritakan, saya diusir secara halus. Sebenarnya nggak halus sih ya, digebrakin begitu. Saya aja udah merasa terzolimi begitu ya. Apalagi kalau harus pura-pura gila dan diusir secara kasar di depan rivalnya.
Itu benar-benar Bapak Ibu berada di dalam titik terendah saat itu. Seorang raja, seorang yang diagung-agungkan tiba-tiba harus berpura-pura gila, melelehkan liurnya sampai ke janggutnya, kemudian dia diusir. Itu saya nggak bisa bayangkan itu bagaimana merasa terendahkannya Raja Daud saat itu. Tapi anehnya Bapak Ibu, ini settingnya di ayat 1 seperti itu. Setelah ayat 1 kita bisa melihat, harusnya ya kalau enaknya nih ngeflow-nya gitu. Ayat 1 itu dikatakan pura-pura tidak waras di depan Abimelek sehingga ia diusir. Harusnya ayat 2 itu kalimatnya itu harusnya berapa lama lagi Tuhan, itu lebih cocok ya. Berapa lama lagi Tuhan aku berada di dalam kekelaman, penderitaan, di dalam bahaya maut. Itu lebih cocok sebenarnya ayat 2-nya seperti itu. Tapi Bapak Ibu, yang terjadi adalah di ayat 2 dikatakan aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Ini sebenarnya gak enak flow-nya. Harusnya agak didramatisir gitu ya. Ayat 1 seperti itu, tapi ayat 2 berapa lama lagi Tuhan aku berada di dalam penderitaan seperti ini. Harusnya habis ayat 1 itu ayat 2-nya itu enaknya yang senada dengan itu. Ya akhirnya baru nanti ayat 2 yang ayat 2 seperti ini aku hendak memuji Tuhan itu mungkin di akhir-akhir. Jadi ceritanya kayak happy ending begitu ya. Bapak Ibu, kalau misalnya kita lagi nonton film sedih begitu ya. Film sedih banget. Musiknya itu rada-rada minor-minor dikit gitu ya. Terus ada cerita ada adegan ceweknya nangis-nangis, cowoknya juga nangis-nangis, terpaksa harus berpisah karena jarak begitu ya. Kemudian lagi ada suara-suara biola menyayat hati begitu ya. Bayangin lah Bapak Ibu ya. Itu lagi nangis, suara alunan piano dengan lembut, kemudian biola gitu yang mengiringin gitu ya. Tiba-tiba langsung muncul lagu Mars begitu ya, guncang-goncreng begitu. Nggak enak lah begitu ya. Enaknya ya pakai piano lembut begitu ya. Terus nadanya minor-minor begitu sampai tangis-tangisan itu sudah selesai baru begitu ya. Nah, Mazmur 34 ayat 1 dan 2 itu kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Dari mulai nada-nada minor, suara biola menyayat hati begitu ya. Kemudian begitu ayat 2 langsung musik Mars begitu ya. Langsung musik kemenangan. Langsung back sound-nya itu cerah meriah begitu ya. Gak nyambung kalau menurut saya. Tapi justru itulah yang hendak ditekankan oleh Raja Daud. Perhatikan bagaimana Daud mengalami kebaikan Tuhan Bapak Ibu di sepanjang pasal ini ya, sepanjang pasal ini bagaimana dia betul-betul mengalami kebaikan Tuhan di dalam penderitaannya. Misalnya ya di ayat 5 katanya aku mencari Tuhan lalu ia menjawab dan melepaskan aku. Dan ayat 7 berseru dan Tuhan mendengar, ia menyelamatkan. Ayat 8 malaikat Tuhan berkemah lalu meluputkan mereka. Ayat 19 Tuhan menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Dan banyak sekali Bapak Ibu, termasuk di ayat 1 itu. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Dan di pasal ini Bapak Ibu, Daud sama sekali tidak mengecam Tuhan atas kesusahan di dalam hidupnya. Dia tidak sama sekali mengatakan gara-gara Tuhan nih, coba kalau saya nggak dipilih jadi raja, saya nggak akan berpura-pura gila kayak gini, saya nggak akan menjadi pelarian. Dia nggak sama sekali nggak mengatakan seperti itu Bapak Ibu. Tapi justru dia memuji Tuhan, dia bahkan mengajak segenap umat membesarkan nama Tuhan. Dan dia juga meresponi itu dengan bagaimana dia ajak juga untuk jemaat, ayo kita takut akan Tuhan. Ini luar biasa Bapak Ibu. Daud merespons penderitaan dengan pujian dan merespon kebaikan Tuhan itu dengan ketaatan. Ini yang Daud tekankan Bapak Ibu. Justru dalam keadaan situasi apapun aku mau memuji Tuhan. Dalam situasi apapun aku mau terus mengecap dan melihat kebaikan Tuhan di dalam hidupku. Bapak Ibu, seminor apapun background hidupmu, ya, fokus kita harusnya kebaikan Tuhan. Dan tema inilah yang menjadi dominan di pasal ini Bapak Ibu. Ayat 9, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Sekalipun pasal ini diawali dengan kesedihan, diawali dengan rasa malu, diawali dengan ketidakadilan, tapi justru yang dominan di pasal ini adalah bagaimana Raja Daud tetap fokus pada kebaikan Tuhan.
Sesedih apapun nada-nada di dalam hidup kita, Bapak Ibu, bagiku kebaikan Tuhan jauh lebih penting. Itu yang harusnya menjadi prinsip kita. Bapak Ibu, salah satu kebiasaan Josiah dulu waktu masih kecil, ketika diperkenalkan makanan yang baru, nah ini dia waktu kecil ya, dia tuh harus kita kasih cicip dulu, ya. Kita selalu bilang, ayo Jos, icip dulu, ya enak nih, enak, gitu ya. Nggak mau. Ya, awalnya dia nggak mau, tapi begitu kita perlihatkan sendoknya itu cuma secuil gitu ya isi makanannya, baru dia mau, baru dia icip dulu, gitu ya. Nah, sekalinya enak, dia minta terus, nambah terus, besoknya nanya lagi, mami masak ini nggak, gitu ya. Dari icip-icip ya, dari icip-icip tahu bahwa itu enak, maka Josiah itu akan ketagihan untuk makan makanan yang baru dia kenal. Contohnya es krim. Wah, siapa sih anak-anak yang gak suka es krim? Dia udah tahu betapa enaknya itu es krim. Sebete apapun dia, semarah-marahnya dia, begitu kita tawarin, Jos mau es krim gak? Moodnya langsung berubah. Dari marah langsung, mau Mi. Dari ngambek langsung, mau Mi. Dari yang malas belajar langsung semangat belajar. Karena apa? Dia tahu es krim itu enak. Dia tahu karena dia sudah pernah mencicipi es krim itu dan dia rasa enak banget, manis. Kira-kira seperti itu harusnya kita sebagai orang Kristen, malah harusnya lebih lagi Bapak Ibu. Kalau kita pernah cicipi kebaikan Tuhan, kita akan ketagihan Bapak Ibu. Maka sesakit apapun penderitaan yang kau alami, engkau akan tetap bersuka cita. Sama seperti Josiah, lagi tantrum nih, ditawarin es krim, berubah, happy langsung. Kita akan pingin terus memuji Tuhan dan berelasi dengan Tuhan. Kenapa? Karena rasa itu sudah masuk dalam tubuh kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau rasa kita mencicipi sesuatu dan kita rasa tuh enak, itu rasa itu akan terngiang-ngiang terus Bapak Ibu. Maka kalau di Jakarta itu ada tempat makan yang sampai ke pelosok-pelosok, itu kalau orang tahu enak, itu akan dicari Bapak Ibu. Dicari. Kenapa? Karena gue udah rasain tuh makanan yang enak. Rasa kebaikan Tuhan yang kita cicipi masuk di dalam tubuh kita, kita kecap kebaikan Allah dan kita makan kebaikan Allah itu, maka kebaikan Allah itu akan menjadi darah daging kita. Makanan itu akan masuk menjadi sumber energi kerohanian kita, sehingga untuk memuji Tuhan dalam segala waktu pun menjadi bagian dalam hidup kita. Bapak Ibu, saya dengan beberapa teman-teman pemuda lagi senang badmintonan gitu ya. Mudah-mudahan ini akan bertahan sampai maut memisahkan gitu ya. Jangan cuma hangat-hangat tai ayam aja gitu ya. Salah satu yang ketertarikan saya juga itu katanya habis badmintonan makan nasi goreng. Gitu ya. Nasi goreng di mana? Di Aida gitu ya, di pantai situ. Katanya enak banget, wah, apalagi Yuni gitu promosinya. Wah, enak banget Bu gitu ya. Itu nasi gorengnya tuh pokoknya enak banget. Ya memang enak sih ya. Ya lumayan lah sesuai dengan harga segitu enak gitu. Kenapa mereka bisa mengatakan seperti itu? Karena mereka sudah rasakan. Dan kita kalau sudah merasakan makanan enak, kita nggak akan tahan untuk tidak menceritakan sama teman kita, bener nggak? Makan di sini loh. Abis ini kita makan di sini yuk. Oke. Lu pernah makan di situ? Pernah. Enak nggak? Enak dan murah, itu yang paling penting. Bapak Ibu, kita kalau sudah merasakan kebaikan Tuhan, ini Daud tidak mengatakan lu makan kebaikan Tuhan, tapi icip aja Bapak Ibu, kecaplah. Maka ketika engkau mengecap kebaikan Tuhan itu, seharusnya itu sudah masuk dalam hidup kita, dan itu kita akan terngiang-ngiang terus betapa baiknya Tuhan itu. Maka Bapak Ibu, seperti yang Daud tunjukkan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Pada segala waktu apa? Dia ngomong kayak gini. Pada waktu dia lagi berpura-pura gila. Pada waktu dia lagi diusir. Pada waktu dia mengalami ketidakadilan. Pada waktu dia mengalami kerendahan. Direndahkan. Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kita hari ini.
Mungkin kita sedang mengalami ketidakadilan di tempat kerja kita. Mungkin kita juga merasa direndahkan oleh rekan-rekan kita. Mungkin ada banyak masalah yang terjadi di dalam hidup kita. Masalah keluarga, hubungan dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan orang tua, dengan saudara kita. Banyak hal yang bisa terjadi dalam hidup kita. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, ketika kita sudah pernah mengecap kebaikan Tuhan, itu harusnya memberikan kita energi untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, mengecap dan melihat itu akan membuat kita tetap fokus pada Tuhan. Bapak Ibu, salah satu keunikan dari penilaian dari Master Chef itu adalah food plating. Tahu food plating Bapak Ibu? Food plating ini adalah teknik menyusun makanan di dalam piring gitu ya. Dia gunakan piring apa, kemudian warna piringnya, terus mengatur, mendekorasi makanan supaya tampilan makanan ini baik begitu ya, penuh dengan seni. Ya. Sehingga mempengaruhi orang juga bisa memakannya. Ya, saya mencari gambar-gambar food plating yang terbaik di Google. Nah, kayak gini nih, ya. Kelihatan nggak sih? Kelihatannya. Ini gambar apa ya? Saya nggak tahu. Ini daging ya kayaknya ya, atau roti, nggak tahu deh. Ya, ini masih enak Bapak Ibu, masih agak penuh sedikit ya, masih ada. Kalau kita makan agak berasa kenyang. Nah, coba kalau lihat ini nih Bapak Ibu ya. Nah ini masih boleh lah. Itu saya bingung, itu kerupuknya apa gitu ya. Kerupuk kebakar itu ya. Tuh ada bunga-bunganya, ada bawang-bawangnya. Saya bilang, aduh ini mah kita kalau level perut Indonesia mah kagak kenyang ini ya. Nggak, apalagi ini Bapak Ibu. Nah, ini Mario kalau makan ini kenyang nggak Mar? Oh Mario lagi diet, jangan ditanya. Memo, kalau makan ini kenyang nggak? Kagak, ini mau ngotor-ngotorin gigi doang ya. Apalagi ini Bapak Ibu, ini katanya food plating teknik tinggi, gitu ya. Apa ini ya? Apa ini cuma sendok garpu sama pisau terus ada bunga, nggak ngerti lah apa itulah. Apalagi ini Bapak Ibu ya, ini cuma 2 biskuit sama kayak kecap diciprat-cipratin aja gitu. Apa ini? Ini katanya food plating tingkat tinggi. Kita mah kalau anak kuliah ya lebih pilih yang ini nih ya Bapak Ibu ya. Mana ini gambarnya? Nah, ini bener nggak? Nasi bungkus ya, nasi padang dibungkus lebih enak, nasinya lebih banyak gitu ya, ketimbang makan di tempat gitu ya. Ini nggak ada teknik food platingnya Bapak Ibu ya, tapi ini kesukaan para anak kuliah. Apalagi ini Bapak Ibu ya. Nah ini ya, sampai meleleh keluar gitu ya. Ini tapi kesukaan orang Indonesia gitu ya. Bapak Ibu, dalam dunia kuliner memang yang paling penting itu adalah taste-nya. Kalau kita orang awam Bapak Ibu ya. Tapi kalau untuk penilaian Master Chef dalam dunia kuliner, nggak hanya penting taste, tapi food plating bagaimana? Karena food plating itu mengandung nilai seni yang tinggi, menjadi daya tarik ciri khas sebuah restoran. Apalagi kalau Bapak Ibu mau promosiin makanan nih, kagak bisa nih begini bentuknya. Lu harus bikin ada food plating teknik supaya foto ketika di foto itu menarik banget. Maka ada istilah makan dengan mata gitu ya. Ketika makanan disajikan dengan food plating tingkat tinggi, maka orang itu akan makin tertarik sehingga makanan itu mempunyai nilai jual yang tinggi. Bapak Ibu, ketika kita mengecap sesuatu yang enak lalu kita melihat food platingnya juga indah, maka tentu saja itu akan memberikan kepuasan yang lebih. Jujur saya nggak pernah makan di resto yang punya teknik food plating kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Karena kita mah levelnya nasgor aida aja lah ya. Karena kalau food plating begini biasanya pasti mehong gitu ya, mahal gitu ya. Tapi Bapak Ibu, di dalam dunia kuliner, taste and see itu rasa dan visual itu sangat penting. Sangat penting Bapak Ibu. Ketika kita tahu ada makanan enak dan kita merasakan makanan enak itu, maka kita akan melihat makanan itu dengan penuh gairah. Kita akan teliti makanannya ini ada apa aja ya yang membuat dia enak. Makanya kadang-kadang kalau saya nonton Master Chef itu dia kadang-kadang buka-bukain tuh ya. Kokinya tuh chefnya tuh buka-bukain. Ini apa, lu bikin apa aja di dalam ini? Kadang-kadang cuma diberantakin aja gitu ya. Ada baksonya kah, ada ayamnya kah, ada babinya kah gitu ya. Kalau makanan itu nggak enak Bapak Ibu ya, boro-boro kita mau lihat, kita singkirkan, bener nggak? Dulu ada
Ada restoran yang sensasinya itu gelap Bapak Ibu. Jadi makan di situ gelap semuanya. Makan dalam kegelapan. Wah, awal-awal dibuka rame Bapak Ibu. Kenapa? Karena orang cari sensasi ya kan? Cari sensasi, orang pengen tahu makan dalam kegelapan itu kayak gimana. Ya, banyak orang bilang makanannya enak. Ya, makanannya enak, tapi lama-kelamaan restorannya sepi. Tutup. Akhirnya karena bangkrut. Alasannya apa? Orang-orang bilang, ya iya sih kalau 1-2 kali ya kita pergi ya oke lah. Tapi masa terus-terusan yang mana enak? Makanan yang enak tapi gak bisa lihat makanannya. Benar gak Bapak Ibu? Mending gue nyari tempat lain, makanan enak, kita bisa lihat makanannya, bisa ngobrol sama temen, bisa lihat makanan orang lain, pesan lagi gitu ya. Mending gue nyari tempat lain. Di sini mau makan salah masuk terus gitu ya, belepotan. Itu ya. Makan dengan melihat itu membuat kita fokus. Bapak Ibu, begitu juga ketika kita makan, mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Ini akan membuat kita tetap fokus akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita sudah taste dan see, ketika kita sudah mengecap dan melihat kebaikan Allah, maka Bapak Ibu kita nggak akan mau mengecap kebaikan dunia ini. Nggak akan mau. Kenikmatan dunia ini akan kalah sama kenikmatan dari Tuhan. Karena apa? Kau sudah rasakan makanan yang enak. Pertanyaannya, mengapa banyak orang yang tidak mampu untuk fokus pada kebaikan Tuhan? Mengapa ada banyak orang tidak mau mengecap dan melihat kebaikan Tuhan? Kenapa banyak orang merasa kurang menarik berhubungan dengan Tuhan? Bahkan ada orang yang mengatakan, untuk apa rajin berdoa? Ngapain sih kita rajin beribadah? Atau ya, ungkapan-ungkapan kejujuran hatinya tentang ketidaktertarikannya dengan hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan. Maka tidak jarang kita lihat ada banyak orang yang sedang ikut kegiatan rohani pun mereka kelihatan tidak begitu bergairah. Jadi tidak menjamin Bapak Ibu kita datang ibadah, kelihatannya nyanyi, tapi kurang bergairah. Misalnya ngantuk saat sedang mendengarkan firman, atau asik ngobrol sama teman lain, asik main handphone. Atau bahkan banyak orang yang memang sama sekali tidak mau mengikuti kegiatan kerohanian. Bagi mereka tidak menarik ibadah ini. Bagi mereka dunia lebih enak. Oke, gue datang ke ibadah, tapi ibadah sama sekali tidak menarik. Firman Tuhan sama sekali tidak menarik. Kenapa hal ini bisa terjadi? Salah satunya adalah karena mereka kurang dapat bisa menikmati bagaimana kebaikan Tuhan. Mereka tidak bisa menikmati beda rasanya antara hidup dekat Tuhan sama hidup jauh dari Tuhan. Mereka belum memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, sehingga mereka gak pernah mengecap kebaikan Tuhan itu. Sehingga mereka menyimpulkan bahwa hidup dengan Tuhan sama hidup tanpa Tuhan itu sama. Atau mungkin mereka mengatakan hidup dengan Tuhan justru lebih membosankan. Mereka merasa bahwa semua kata-kata tentang kebaikan Tuhan dan hal-hal tentang Tuhan itu hanya sebatas teori. Banyak orang yang belum bisa menikmati, mengecap kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Maka akhirnya dia merasa Tuhan itu kurang menarik. Maka dia akan merasa hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan itu kurang menarik. Maka dia merasa untuk berdoa itu kurang menarik. Dia merasa untuk punya relasi yang baik dengan Tuhan itu nggak menarik. Wajar saja Bapak Ibu. Tuhan akan kurang menarik di mata kita karena kita belum pernah mengecap kebaikan Tuhan. Sama seperti yang tadi saya katakan Bapak Ibu. Kalau kita sudah rasakan makanan yang enak, kita akan kejar makanan itu. Kalau kita pernah hanya menyicipi makanan yang enak, kita akan makan terus. Kita icip kan, ditawarin kita sehidangan makanan, icip, enak, makan. Tapi kalau kita nggak pernah icip kebaikan Tuhan Bapak Ibu, kita nggak akan merasa Tuhan itu menarik. Kita nggak akan merasa hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan itu adalah hal yang menarik. Bapak Ibu bisa ukur sendiri kok, seberapa dalam ketertarikan kita dengan Tuhan sekarang ini. Itu menandakan apakah kita sudah mengecap kebaikan Tuhan atau belum. Kalau kita sudah mengecap kebaikan Tuhan Bapak Ibu, maka rasa itu akan terngiang-ngiang terus dalam pikiran kita. Rasa manis, rasa lezat itu akan membuat kita edik, akan membuat kita kecanduan. Aku mau terus merasakan kebaikan Tuhan. Food plating dari kebaikan Allah itu akan menjadi tampilan yang indah.
Sehingga mungkin ketika hati kita sedih, ketika kita marah, ketika kita kecewa, mengalami kesulitan, ketika kita datang pada Tuhan dan mengecap lagi kebaikan Tuhan, maka kita akan diberikan damai sejahtera. Bapak Ibu, kalau Tuhan menjadi kurang menarik di mata kita, maka bisa dipastikan Tuhan gak akan pernah jadi prioritas dalam hidup kita. Itu udah pasti Bapak Ibu. Ego kita, hobi kita, pekerjaan kita, keluarga kita, itulah yang menyingkirkan Tuhan dalam hidup kita. Dan tentu saja hidup di dalam keadaan seperti itu tidak akan pernah ada berkat di dalam hidup kita. Kita jauh dari Tuhan Bapak Ibu, maka kita akan dekat dengan dosa. Itu dua pilihan yang akan pasti terjadi. Kalau kita jauh dari Tuhan, kita akan dekat dengan dosa. Kalau kita jauh dari dosa, maka kita akan dekat dengan Tuhan. Nggak dekat sama Tuhan, nggak akan pernah merasakan nikmat dengan Tuhan. Pilihannya cuma itu Bapak Ibu. Jauh dari Tuhan, dekat dengan dosa. Maka itu Bapak Ibu, mari sama-sama kita mengecap dan melihat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu, bagaimana sekarang? Apakah kita adalah orang-orang yang sudah mengecap kebaikan Tuhan? Sehingga ketika ada masalah di dalam hidup kita, kita tetap bisa bersyukur. Seperti Daud mengatakan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Dan apakah ketika kita sudah merasakan dan melihat kebaikan Tuhan itu, apakah kita tetap bisa fokus kepada Tuhan? Mari sama-sama Bapak Ibu, kita kembali lagi untuk mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan bukan hanya sekedar berkat di dalam hidup kita Bapak Ibu. Pekerjaan yang masih stabil hari ini, ya, rencana-rencana kita yang masih terrealisasi. Tapi berkat yang paling besar adalah bagaimana ketika Kristus menganugerahkan hidupnya untuk kita. Itulah berkat yang terindah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari sama-sama tetap fokus. Hadapi hidup ini bersama dengan Tuhan. Maka rasa nikmat itu akan terus ada di dalam hati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mengajarkan kami untuk tetap terus melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, ketika kami mulai merasa hambar di dalam hidup kami, maka mungkin kami merasa kurang tertarik dengan Tuhan. Kami merasa kurang tertarik untuk memiliki relasi yang baik dengan Engkau. Dan mungkin ada beberapa di antara kami yang sedang mengalami masa-masa seperti itu Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Kami manusia yang lemah. Berikan kami kembali kebaikan Tuhan yang bisa kami cicipi dan kami lihat. Sehingga itu akan membuat kami kembali lagi fokus untuk apa kami bisa hidup di dunia ini, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpuji namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.